menginterpretasi bentuk dual suatu program linear perlu terlebih dahulu memahami bentuk primalnya. 5 hal yang harus kita perhatikan, teman-teman. Pertama, perubahan fungsi tujuan, ya, dimana nanti pada saat perubahan fungsi tujuan yang saya katakan tadi bahwa misalnya maksimum menjadi minimum, ya, primalnya maksimum, maka dualnya adalah minimum. Perubahan makna setiap variabel yang digunakan, ya, mungkin saja variabel akan menjadi batasan atau batasan menjadi sebuah variabel. Perubahan batasannya ini sama, ya, nanti akan ada keterkaitan antara variabel dan batasannya. Mungkin nanti ada misalnya menjadi berubah bentuk antara operator relasinya lebih besar atau menjadi kurang dari. Perubahan koefisien matrik pembatasnya. Oke. Dan yang terakhir adalah perubahan ruas kanan. Kita lihat masing-masing apa maksud dari 5 poin yang harus kita pahami ini. Kita lihat sini, teman-teman, hubungan primal dan dual sebagai berikut. Primalnya di sebelah kiri gitu ya. Fungsi tujuan memaksimumkan. Maka dualnya adalah menjadi minimum, ya. Yang saya katakan tadi asalnya maksimum jadi minimum. Lalu pada primal tanda kendalanya adalah lebih besar sama dengan. Tetapi pada dual tanda kendalanya menjadi lebih kecil sama dengan. Batasan non negatif, ya, ini sama lebih besar sama dengan 0, batasan non negatifnya juga lebih besar sama dengan 0. Tetapi di sini misalnya asalnya X, maka batasan negatifnya menjadi Y, ya. Lalu koefisien fungsi tujuan kendala adalah ini yang koefisien fungsi tujuan kendala pada dual itu menjadi nilai sebelah kanan fungsi. Ya, ini secara konsep dan teori ya, teman-teman, ya. Nanti kita akan lebih jelas pada melihat angka-angka atau menjadi masalahnya seperti apa. Sekali lagi saya katakan koefisien fungsi tujuan kendala itu menjadi nilai sebelah kanan fungsi pada dual. Sedangkan nilai sebelah kanan primal, ya, itu menjadi koefisien fungsi tujuan pada dual. Dikatakan apa relasinya? Sama-sama berelasi tetapi mempunyai relasi yang berbalik, teman-teman. Maksimum jadi minimum, yang lebih besar sama dengan menjadi lebih kecil sama dengan. Misalnya di sini X menjadi Y gitu ya. Fungsi tujuan pada primal menjadi nilai sebelah kanan pada fungsi dual. Nilai sebelah kanan primal itu menjadi fungsi tujuan pada dual. Jadi terbalik-balik, ya. Katakan adalah berbanding terbalik dengan primal dan dualnya. Contoh gini, teman-teman. Pada primal, tabel atasnya tabel primal, ada 2 mesin, ya, mesin 1 dan mesin 2. Mereknya 1, 2, 3. Oke, ini adalah dia membutuhkan I1-nya 2, I2-nya adalah 0. Kapasitas maksimumnya adalah 8. Lalu merek mesin yang kedua adalah 15. Lalu yang ketiganya itu adalah 30. Ya. Sedangkan untuk mencari maksimumnya adalah 2 tambah 0 tambah 6 tidak lebih besar sama dengan 3, ya. Di minggu lalu udah kita bahas, ya, juga sama. 0,35 tidak boleh lebih besar. Kalau lebih besar maksimum itu tanda lebih besar atau lebih kecil, teman-teman? Tandanya lebih kecil, Pak. Lebih kecil, ya. Nah, berarti 2 tambah 0 tambah 6 lebih kecil sama dengan 3. Nanti fungsi pembatasnya, ya, 0 tambah 3, misalnya X tambah Y tambah Z misalnya gitu, ya, tidak lebih besar sama dengan 5. Ini kita berbicara konsepnya dulu. Nah, ini primalnya seperti ini. Lalu pada dual yang asalnya maksimal menjadi minimal atau minimum. Yang asalnya tanpa variabel sini, teman-teman, yang ini, maka misalnya X1, X2, 3 ini akan berubah menjadi pada primal dualnya Y1, Y2, Y3. Ya. Untuk pembatasnya sama X1, X2 2, 0, 6 karena angka-angka yang sudah ditentukan ini 035.
Lalu ya, pada kapasitas minimumnya ini seperti ini. Ya, nanti kita lihat perubahan ininya teman-teman ya, perubahan ini ya. Ini contoh pada tabel. Sekarang kita lihat bagaimana mengilustrasikan tabel ini dalam bentuk primal dan dualnya. Contoh tadi primal dual X1 X2 ini ya, masih saya ambil ya. Sumbangan laba saya ambil yang primalnya ya. Ini primalnya. Primal dualnya merek mesin Y1, Y2, Y3, X1, X2 gini. Maka kita lihat fungsi primalnya, perhatikan ya teman-teman ya, yang menjadi fungsi tujuan, ini fungsi tujuan ini adalah sumbangan laba atau keuntungannya lebih besar sama dengan 3, lebih besar sama dengan 5. Maka maksimum Z-nya seperti minggu lalu, Z-nya sama dengan 3 ya. 3 itu dari mana ya, ini ya 3 ya. Lalu dari X1, 3X1 plus 5X2. Sekali lagi, fungsi tujuan Z-nya sama dengan 3X1 plus 5X2. Di mana batasannya, kita bahas yang ini dulu ya, primal dulu ya. Maka kita lihat untuk fungsi kendalanya atau fungsi batasannya adalah 2X1 tidak lebih besar sama dengan 8. Dapatnya dari mana ini? Dari sini. Seharusnya kan X1 plus X2 ya, itu adalah kurang dari sama dengan 8 gitu ya. Kita lihat untuk Y1 nya yang ini ya, Y1 kan X1 nya 2, X2 nya 0, maka di sini adalah 2 dan 0. Kalau 0 kan percuma ya, coret aja nih 2X2 nya, maka muncul adalah 2X1 ya, 2X1 ini 2X1 lebih kecil sama dengan 8. Nah ini ya, kenapa jadi 2X1? Karena 0-nya kali X2 ya percuma 0 gitu. Nah ini 0-nya kan. Sampai sini untuk merek mesin Y1 aman? Aman. Oke, kita masuk ke Y2. Y2 3X2 lebih kecil sama dengan 15. Konsepnya tadi sama, X1 plus X2 teman-teman ya, X1 plus X2, dimana X1 nya nggak ada, X1 nya 0 gitu ya. Maka adalah di sini adalah 0 X1 nya, X2 nya berapa? 3, maka di sini adalah 3, maka muncul 3X2 ini kurang dari sama dengan 15 yang ini. Masih bisa dipahami ya? Masih bisa nggak? Paham, Pak. Paham. Oke. Yang ketiga sekarang Y3, X-nya dan X1, X2-nya sama-sama berisi angka sekarang, tidak ada yang 0. Maka kita masukkan saja di sini adalah ya, X1-nya adalah 6. Masukin 6 di sini. 6, lalu X2-nya 5. Maka kita dapatkan adalah 6 kali X1 adalah 6X1, lalu 5 dikali X2 adalah 5X2. Tidak lebih besar sama dengan 30. Oke, maka kita mendapatkan fungsi batasan kendala yang ketiga, 6X1 plus 5X2 kurang dari sama dengan 30. Itu ya, ini batasannya ya, fungsi kendala ya teman-teman ya. Kita dapat 3. Sampai sini masih clear? Aman nggak? Aman, Pak. Oke ya. Nah, dan X1 lebih besar 0 atau X2, X2 lebih besar sama dengan 0. Ini adalah untuk menyatakan pada fungsi linear harus mempunyai bilangan non negatif.
Jadi dibatasi dengan X1 lebih besar sama dengan 0 dan X2 lebih besar sama dengan, atau kita buat saja boleh X1, X2 lebih besar sama dengan 0, nggak masalah ya. Nah, kita lihat teman-teman sekarang. Ya, saya hapus dulu ini. Sekarang kita lihat untuk fungsi primalnya udah, maka bagaimana untuk fungsi dualnya? Maka dilihat ya, fungsi tujuan yang ini, fungsi pada tujuan pada dual adalah asalnya maksimal, maksimum menjadi minimum. Yang asalnya Z jadi Y. Ya. Oke. Yang dikatakan tadi teman-teman di sini, ya. Ini teman-teman. Koefisien fungsi tujuan yang ini menjadi nilai sebelah kanan. Ya. Pada primal yang dimaksud dengan koefisien fungsi tujuan dan pada dualnya menjadi nilai sebelah kanan fungsi tujuannya, kita lihat pada contoh soal yang ini ya. Nah, ini. Yang batasan ini 8, 15, 30 ya. Yang ini. Yang asalnya fungsi batasan menjadi fungsi tujuan, di mana Z menjadi Y, lalu 8, 15, 30 ini dapatnya dari mana? Dari sini. Ya. 8Y1 ditambah 15Y2 ya, ini ya. Ditambah 30Y3. Ini menjadi tujuan fungsi dual minimumnya. Sekali lagi lihat 8, 15, 30 sekarang menjadi fungsi tujuan yang ada di sebelah kanannya. Minimum Y sama dengan 8Y1. Sekali lagi tambah 15Y2 ditambah 30Y3. Yang ini kan dapatnya dari sini ya. Nah, ini. Sedangkan yang ini dapatnya dari yang sini. Tapi hanya mengambil yang ini saja teman-teman. Nah, ini. Itu ya. Y 8Y1 tambah 15Y tambah Y3. Maka batasannya, lihat teman-teman. Batasan yang di sini. Batasan yang sini ini diambilnya dari mana? Batasan ini adalah diambil dari fungsi tujuan pada primal. Dibalik. Maka fungsi tujuan pada primal ini bisa menjadi sebuah batasan pada fungsi dual. Pada primal fungsi batasannya ada 3 nih ya, 1, 2, 3. Pada batasan dia hanya mengambil menjadi 2 fungsi batasannya. Diambil dari mana? Ya, lihat. Ya. Dia mengambil fungsi tujuan, angka fungsi tujuan 3 dan 5 itu menjadi fungsi kanannya di sini. 3, 5. Lihat lagi di sini. 2Y1 tambah 6Y3 dapat dari mana, ini pertanyaannya. Ya, yang ini ya. Dapatnya dari mana? Dari sini teman-teman. Ya tadi ya, ada misalnya tadi kan X plus 1 ya. Nah, sekarang karena dia menjadi dual, maka rumusnya menjadi Y1 tambah Y2 tambah Y3 sama dengan mana? Fungsi tujuan teman-teman yang 3 ini. Nah, ya. 3 dari mana? Dari sini. Sekarang 2Y1 ditambah 6Y3 dapat dari mana? Oke, Y1-nya berapa? Ini 2, berarti adalah 2 ya. 2 ditambah Y2-nya berapa? Ini 0 ditambah dengan Y3-nya berapa? Ini 6. Maka gantikan dengan 6 sama dengan 3. Berarti apa? 2Y1 ditambah, ini enggak ada ya berarti ya, tambah 6Y3 lebih besar sama dengan 3.
gitu ya, karena minimum ya, jadi lebih besar sama dengan 3. Sekarang fungsi batasan yang kedua juga sama, ambilnya dari mana? Y1 tambah Y2 Y3. Ambilnya dari mana? Sekarang dari yang sini. Oke, Y1 nya 0 ya, Y1 nya 0, lalu Y2 nya berapa? Y2 nya adalah 3 dan Y3 nya adalah 5. Maka bisa kita dapatkan adalah, kalau ini 0 berarti dicoret Y1 nya, nggak ada Y1, langsung ke 3Y2 ditambah 5Y3, lebih besar sama dengan 5 ya. Tadi hanya 3, sekarang jadi 5, karena 5 ngambil dari yang ini ya, yang kedua sekarang. Dan fungsi pembatas berikutnya yang bilangan non negatif, Y1, Y2, Y3 harus lebih besar sama dengan 0. Seperti gitu teman-teman. Paham? Saya pengen lihat muka-mukanya dulu nih. Paham nggak atau liar? Aman ya? Paham, Pak. Oke ya. Paham, Pak. Sip. Sekarang kita lihat di sini yang berikutnya. Nah, teman-teman. Ya. Contoh kedua. Contoh kedua kita buat adalah primalnya ditentukan seperti ini langsung dalam bentuk kalimat. Primalnya adalah minimumkan Z yang ada nilai fungsinya Z sama dengan 6x1 plus 2x2 tambah x3 ya. Lalu fungsi batasannya ada 3, 2x1 plus 3x2 tambah x3 lebih besar sama dengan 40 ya. Lalu 7x1 tambah 8x2 tambah 5x3 lebih besar sama dengan 50, dan 7x1 plus x2 tambah 3x3 sama dengan lebih besar sama dengan 60. X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Ini nilai pembatasnya untuk di bilangan non negatif ya. Kita lihat primalnya. Ini fungsi Z-nya adalah fungsi tujuan ya, teman-teman ya, fungsi tujuan. Lalu yang di sini 40, 50 dan 60 ini menjadi batasan yang berupa variabel. Oke. Ya. 40, 50, 60. Maka pada saat kita menjadi dual, yang 2x1 7x, betul, 7x1 plus 7x1 juga ini akan menjadi koefisien variabelnya. Kita bahas satu-satu ya. Yang minimalkan yang ini kita buat memaksimumkannya pada dualnya adalah asalnya Z ganti dengan Y, cemen ya. Lalu fungsi asalnya minimum jadi maksimum, Z jadi Y, maka muncul fungsinya 40Y1 tambah 50Y2 tambah 60Y3. Dapat dari mana? Ambil dari variabel teman-teman yang ini. Variabel yang mana? Yang ini. 40 masuk ke sini ya, 50 masuk ke sini, dan 60 masuk ke sini ya. Fungsi batasan itu menjadi variabel pada fungsi minimumnya atau dualnya. Sekarang setelah beres membuat primal minimum menjadi dual maksimum, maka kita masuk fungsi batasannya. Ya, fungsi batasannya kita lihat. Yang asalnya koefisiennya 2x1, 7x1, maka dibuat satu persamaan fungsi batasan. Kita lihat. Sekarang 2x1, x-nya kita rubah dulu menjadi y. 2y1 ditambah 7y2 ini ya. Ya. 7y2 ditambah 7y3 yang ini. 7y3. Ntar saya hapus dulu. Ya, sekali lagi di sini biar kelihatan. Ini 2 ke sini. Ya, lalu 7x ke sini. Rubah ya, x1 semua x1 menjadi y1, y2, y3. Yang ini masuk ke sini.
Nah, nilainya berapa? Ambil dari mana? Lebih kecil sama dengan. Perhatikan, maksimum jadi lambangnya adalah lebih kecil sama dengan. 6 ini dapat dari mana? Ambil angka dari fungsi tujuan menjadi nilai kanan. Nah ini 6 kita pindahkan ke menjadi nilai kanan pada dualnya. Nah sini. Set. Nah. Ya. 2 masukin kemana? Ke sini. Satset pokoknya ya. Nah, sini. Fungsi tujuan itu menjadi, saya ulang lagi, pertegas. Fungsi tujuan pada primal itu menjadi nilai kanan pada dual. Yang ini dapat dari mana? 3. Sekarang kita masuk yang kedua, 3Y1. Ambil yang ini teman-teman. Ya, masukkan ke sini. Nah, gitu. Sekarang kita lihat lagi yang ini dapat dari mana? Itu ya, masukin ke sini. Maka kita sudah mendapatkan primal minimum jadi dual maksimum, fungsi batasannya berubah, fungsi batasannya. Lalu dengan nilai batasan non negatif. Bilangan non negatifnya sudah dapatkan, asalnya X1, X2, X3 menjadi Y1, Y2, Y3 lebih besar sama dengan 0. Sampai sini teman-teman. Gimana?